Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, di video kali ini masih ada video perseteruan guys, yaitu antara PDIP dengan keluarga Jokowi guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini ya guys. Bismillah. Pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, nggak ada gunanya pemilu. Pak Jokowi dengan Gibran, Pak, katanya belum dihapus sama Partai Golkar. Apakah memang tadi masih Ya, itu udah, kita fokus pada pilkada, itu sudah selesai. Kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat, kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PD Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Meski di blacklist, Bobi Nasution tetap ambil formulir Pilkada Sumut dari PDIP. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bakal merealisasikan rencananya mengambil formulir pendaftaran pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 melalui semua partai, termasuk melalui PDIP. Meskipun partai yang dinakodai oleh Megawati Soekarno Putri itu telah mencoretnya sebagai kader, Bobi menyebut akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan PDIP. Menantu Presiden Jokowi itu juga tak ambil pusing soal sentilan PDIP yang menyinggung dirinya. Justru ia menganggap sentilan PDIP itu sebagai panggilan rindu. Sementara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto memastikan partainya tidak akan mengusung Bobi. Hal itu sesuai dengan usulan dari kader-kader PDIP di Sumatera Utara. PDIP sendiri membuka pendaftaran calon kepala daerah sejak 1 April 2024 hingga 20 Mei 2024. Pertama, sah-sah saja ya PDI Perjuangan, terutama di tingkat lokal, menyatakan penolakan Mas Bobi maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Itu adalah hak PDI Perjuangan. Tetapi tentu saja publik membacanya sebagai residu pasca Pilpres. Yang kita melihat dengan sangat terang benderang hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga besar Presiden Jokowi itu sedang berada di titik nadir. Dan kalau misalnya alasan PDI Perjuangan menolak Mas Bobi karena Mas Bobi sudah dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan, artinya PDI Perjuangan hanya menerima calon kepala daerah di Sumatera Utara yang berasal dari kader PDI Perjuangan. Karena alasannya adalah Mas Bobi dianggap bukan lagi kader. Alasannya itu ya. Dan itu punya konsekuensi. Misalnya orang seperti Edi Rahmayadi yang notabene bukan kader PDI Perjuangan, orang seperti Bang Ijek, orang seperti Tifatul Sembirin, itu tidak boleh maju melalui kendaraan PDI Perjuangan. Dan itu kalau konsekuensinya seperti itu. Tetapi menurut saya bukan semata-mata itu, tetapi lebih karena pertarungan di 2024 kemarin itu menempatkan Pak Jokowi dan keluarga besarnya dalam posisi head to head dengan PDI Perjuangan. Dan itu yang membuat Mas Bobi sulit untuk diterima oleh PDI Perjuangan, terutama dalam konteks pilkada. Betul. Dan Golkar dengan sangat cantik memanfaatkan itu. Kalau kita lihat dari survei-survei, termasuk indikator, Mas Bobi suka tidak suka itu elektabilitasnya paling tinggi sekarang sebagai calon gubernur Sumatera Utara.
Dan kalau kita Pengaruh breakdown Bapak Jokowi ya. berdasarkan basis massa pendukung partai, itu justru basis massa PDIP itu yang paling banyak mendukung Bobi. Jadi ini yang disebut dengan istilah Gitu. split ticket voting. Aspirasi elit PD Ya, Perjuangan ya. bisa jadi menolak Mas Bobi, tetapi konstituen PD Perjuangan di Sumatera Utara itu justru paling banyak memilih Bobi. Oke, saya ke Pak. Diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi petugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena Nggak usah daftar lagi guys. mendapat surat tugas jadi tidak perlu daftar awas dulu. Nasdem sama Golkar katanya juga udah Nasdem sama PKB udah akrab juga katanya. Ya makanya insya Allah kita kan nanti komunikasi, tetap komunikasi. Oke. Tapi Komunikasi kan berjalan guys. Udah belum dibuka. Langsung pakai pesan surat. Ya kalau disuruh daftar kita daftar. Pak KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Masih Belum dapat guys. Bentar lagi paling dapat KTA dari Golkar. Tapi katanya sia-sia Pak. Gimana ditanggapan kita Pak? Ya sia-sia itu kalau tidak mencoba. Soal Bobi dapat penolakan PDIP untuk mendaftar jaringan di Medan, gimana Pak tanggapannya? ya tanya aja ke Bobi ya. Ini guys tanggapan dari Mas Gibran guys, gimana soal penolakan itu? Tenang guys katanya. Wah gak bahaya toh ini. Ini sangat mengejutkan guys. Ini sangat mengejutkan guys. Jadi tiba-tiba kemarin itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut siapapun kadernya itu boleh mendaftar menjadi pilkada daerah. Tapi kecuali Bobi yang diketahui itu adalah menantu Bapak Jokowi guys. Ini semakin memanas guys persetujuannya. Walaupun demikian, ternyata meski sudah di blacklist dari PDI Perjuangan ini dan tidak bakal diusung atau didukung di Pilgub Sumut, Wali Kota Medan Bobi tetap ada niat yaitu untuk mengambil formulir di DPD PDI Perjuangan Sumut guys. Dan terbaru ini Bobi Nasution menyebut guys bahwa dirinya tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran karena sudah mendapatkan surat tugas yaitu dari DPP Golkar sebagai cagup dan cawalkot seperti itu. Sementara itu dari Ketua Umum Partai Golkar sendiri yaitu Erlangga Hartarto itu sudah tegas mengatakan Presiden Jokowi dan Wapres terpilih yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sudah menjadi bagian dari keluarga Golkar guys. Luar biasa. Erlangga menyebut hanya menunggu formalitas untuk keduanya resmi untuk masuk Golkar guys. Jadi itu guys untuk video hari ini tentang PDI dan juga keluarga Bapak Jokowi. Nah, menurut kalian bagaimana? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.